Iya, eh, Om Berti, Yes. kita mau ngobrol-ngobrol hari ini tentang intelektual Kristen. Oke. Ya, intelektual Menarik Kristen. sekali nih. Iya. Intelektual Kristen itu kan harusnya dia sosok yang menurut saya itu relatif komplit. Dalam arti di satu sisi dia punya kompetensi keilmuan tertentu ya, apakah itu sosial, politik ya, atau mungkin dia ekonom ya. Tapi di sisi lain dia juga mesti seorang yang sungguh-sungguh paham ya dengan kekristenannya. Oke. Bahkan karena dia itu Kristen, maka dia semakin termotivasi untuk menjadi seorang yang intelektual. Oke. Ya, seorang intelek. Nah, bagaimana Om Berti melihat tampilan intelektual Kristen di Indonesia secara khusus? Karena kalau kita ngomong intelektual, misalnya sebutlah saudara-saudara kita yang Muslim ya, itu ada, kita bisa langsung sodorkan banyak sekali nama ya, karena memang mereka tampil di ruang-ruang publik ya. Oke. Tapi kalau kita ngomong tentang intelektual Kristen, walaupun konon ada persekutuannya ya, tapi kita mau mencari sosok yang pemikirannya itu memang bisa dipakai sebagai rujukan ya, dalam membangun bangsa. Itu kita kayaknya susah sekali nyari. Nah, ini komentar Om Bert kira-kira seperti apa ya dengan fenomena kekristenan di Indonesia, terkhusus dalam melahirkan sosok intelektual Kristen itu sendiri. Oke, jadi memang ini pertanyaan yang bagus sekali nih Bung Hariman. Jadi yang disebut intelektual adalah mereka yang cerdas, mereka yang punya kapasitas ilmu pengetahuan yang luar biasa ya. Dan intelektual itu belum tentu dia seorang sarjana, master atau doktor. Karena ada banyak sarjana, master atau doktor juga nggak intelektual juga. Kalau dia tidak membaca buku, kalau dia tidak mendalami ilmunya dan sebagainya. Karena seorang intelektual itu tidak dibatasi pada gelar, tapi orang yang betul-betul mampu menguasai ilmu dan mampu memberikan kontribusi, mampu bahkan dengan ilmunya mampu melakukan transformasi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau seorang doktor atau master sekalipun, kalau memang dia hanya jadi bermental tukang, ngikut saja, baca kalau dia ngajar juga ngajar ngikutin textbook aja, tidak punya pikirannya, tidak inovatif dan sebagainya, itu belum jadi seorang intelektual. Jadi intelektual ini adalah sekali lagi adalah orang yang betul-betul mampu memberikan kontribusi kecil atau besar di tengah masyarakat, bahkan mampu melakukan transformasi di tengah masyarakat. Nah, di dalam konteks yang seperti itu kita banyak, orang Kristen tuh banyak master dan doktor. Kalau ngomong soal intelektual boleh dibilang kita cukup prihatin. Ya, kalau kita bandingkan dengan teman-teman Islam, misalnya ada buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Yudi Latif tentang peranan intelijensia Kristen di Islam di era Orde Baru, transisi Orde Baru itu dia ungkap berapa banyak intelektual Islam yang berperan di situ. Dan intelektual Islam yang dia sebut itu adalah mereka yang tadi Bung Hariman sampaikan, mereka ini bukan cuma menguasai ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi atau antropologi atau segala macam, tetapi mereka menguasai agamanya, ya. Dan banyak misalnya seorang seperti Yudi Latif saja, dia sangat menguasai, dia lulusan pesantren, dia menguasai ilmu keislaman, tetapi dia menguasai ilmu politik tentang Pancasila, dia tahu semua. Seorang Saiful Mujani misalnya yang mendirikan lembaga survei Indonesia itu, dia seorang lulusan dari pesantren, tetapi dia pada sisi lain dia juga seorang yang memang mampu memberikan kontribusi besar di dalam konteks politik dengan pemikiran-pemikirannya.
Ada banyak sekali di dalam Islam yang lakukan itu, termasuk pikiran-pikiran dari misalnya ulil absar abdallah, musda mulia dan sebagainya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di dalam kekristenan itu memang kalau kita pakai bukunya Yudi Latif itu nggak ada tulisan apa sih peran intelektual Kristen di dalam proses transisi Orde Lama atau Orde Baru atau Orde Reformasi manapun. Mungkin ada intelektualnya, tetapi nggak ada tulisan tentang mereka. Atau jangan-jangan malah tidak ada karena itu nggak bisa ditulis, kan gitu ya. Jadi tapi terlepas dari itu, para intelektual Islam ini mereka menulis banyak di koran-koran, menulis di buku-buku dengan begitu banyak, dengan pikiran-pikiran yang tajam luar biasa. Tetapi di kalangan Kristen itu nyaris tidak ada. Ya. Betul ada Ijmi, tetapi juga bahwa ada Piki. Ijmi itu kontribusinya luar biasa sekali untuk positif maupun negatif. Ya. Pemikir-pemikir Islam yang keluaran NU, Muhammadiyah dahsyat sekali. Banyak kita bisa sebut nama-namanya. Termasuk misalnya Buya Syafi'i Ma'arif, ya, Gus Dur dengan segala macam itu. Tapi pemikir-pemikir Kristen itu kita nggak tahu, kan gitu. Ada banyak intelektual Kristen yang tidak menguasai agamanya. Sisi lain ada banyak agamawan Kristen yang tidak menguasai ilmu yang lain. Ya, jadi kita lihat salah satu persoalan terbesar di kalangan kekristenan adalah ada terpisahnya antara ilmu dengan teologi, sehingga efeknya adalah nyaris mereka yang berilmu tidak tahu apa-apa soal teologi, soal kekristenan, atau mereka yang tahu kekristenan tidak tahu apa-apa soal ilmu-ilmu lain. Dan itu sebetulnya membuat situasi kita cukup memprihatinkan sebetulnya. Begitu kira-kira. Ini menarik ya. Jadi kalau tadi Om Berti bilang ada semacam split lah, begitu ya. Ada split antara orang yang sungguh-sungguh mungkin pakar dalam satu bidang tertentu, ya, tapi dia mungkin sebutlah sangat kurang dalam konteks keimanan, tapi ada orang yang luar biasa dalam keimanan tapi miskin dalam, bukan cuma keimanan tetapi pengetahuan agamanya, yeah. Ya, pengetahuan agamanya. Lalu kemudian tapi dia miskin di dalam keilmuan. Okay. Nah split ini kan kemudian menyebabkan kita kekurangan lah ya. Kita kekurangan orang-orang yang betul-betul bisa hadir dan memberikan kontribusi yang positif, yang dari sisi ilmu juga dari sisi pengetahuan keagamaan itu komplit. Nah, ini kan mestinya menjadi tanggung jawab gereja menurut saya, gereja dan mungkin juga kampus-kampus Kristen, ya. Betul. Kampus-kampus Kristen harusnya menurut saya justru di kampus Kristen itu tempat pertama kita menemukan intelektual Kristen. Betul. Nah, cuman apa mungkin karena kita juga kurang update informasi ya, bahwa ada orang-orang Kristen tertentu yang juga sebenarnya bisa disebut bermain di balik layar. Apakah juga ada orang yang seperti itu? Dia jarang terpublikasi ya. Tapi menurut hemat saya mestinya di kampus-kampus Kristen itu kita menemukan intelektual Kristen yang betul-betul bisa mewarnai. Nah, kita punya persekutuan ya, intelijensia Kristen Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Ijmi, Piki itu jauh lebih tua dari Ijmi kan? Betul. Jauh lebih tua dari Ijmi. Tapi memang kalau nggak usah jauh-jauh, kita Google aja gitu. Lihat di Google itu sangat-sangat minim informasi tentang Piki. Okay. Tapi kalau kita bikin Ijmi, oh itu sabrak-abrak informasinya muncul gitu ya. Nah ini kita kemudian jadi apa ya, tertinggal jauh sekali. Dan Piki sendiri sebagai persekutuan intelijensia justru kalau boleh ya, ini maaf ya,
boleh dinilai jauh sekali aktivitasnya dari aktivitas-aktivitas yang intelijensia itu menonjol. Nah ini kita harus mulai dari mana nih untuk membenahi semua ini sehingga kekristenan itu betul-betul di Indonesia ya, kalau pakai ayat Alkitab jadi garam dan terang itu kan berarti melahirkan sosok-sosok yang berkualitas. Jadi kalau begini, akarnya sebetulnya itu mulai dari abad ke-17 sebetulnya ya. Abad ke-17 ketika orang mulai menggencarkan yang namanya rasionalisme itu. Pada era yang disebut era Aufklärung pencerahan. Aufklärung pencerahan itu kemudian tiba-tiba kelompok-kelompok yang namanya gereja, kelompok fundamentalis itu merasa kok ilmu ini justru sangat membahayakan sekali dalam konteks iman saya, kan gitu. Oleh karena ilmu pengetahuan dianggap membahayakan itu sehingga para teolog pada masa itu paling takut pada ilmu dan paling takut pada ilmuwan. Ilmuwan menjadi musuh besar yang sangat luar biasa ya, sehingga memang ada di dalam sejarah ada yang namanya Giorgio Bruno yang bahkan sampai dibakar, lalu kemudian Kopernikus yang Galileo Galilei dan sebagainya yang kemudian dimusuhi oleh gereja. Tetapi itu adalah ekspresi dari merasa bahwa ilmu pengetahuan ini ternyata sesuatu yang sangat membahayakan iman. Dan efeknya adalah kemudian gereja malah mengasingkan diri dari ilmu pengetahuan sebetulnya. Misalnya dulu kita tahu, kita lihat saja Harvard University lah. Itu mulai dibangun dari seminari duluan, sekolah teologi. Tapi kemudian dia tambah fakultas-fakultas yang lain dan sebagainya, berkembang sangat luar biasa. Kemudian seminarinya pisah. Lalu ilmu-ilmu lain berkembang tanpa dampingan dari teologi. Jadi efeknya teologi itu merugikan dua-duanya sekaligus. Efeknya teologi jadi berpikirnya ke belakang. Dia tidak mengikuti, mendampingi ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Atau dia berpikirnya ke seberang sana, ke atas sana, kan gitu ya. Dia nggak berpikir tentang masa kekinian, ya. Kalau nggak ke belakang, dia berpikir ke atas sana. Sehingga memang dia tidak sekali lagi dia tidak mendampingi, memberikan kontribusi dengan diskusi-diskusi luar biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu ya. Kalau dulu ilmu pengetahuan suka atau tidak suka itu kan selalu berkembang bahkan dari kekristenan, ya. Tetapi kemudian kekristenan sendiri melihat ilmu pengetahuan berkembangnya udah kelewatan nih. Karena kalau dulu kita lihat bahwa pemikir-pemikir bahkan pendeta-pendeta itu intelektual semua. Dari Mendel yang ketemu biji-bijian itu ya, Kopernikus dengan sebagainya itu pemikir-pemikir, bahkan yang ketemu O2 itu semua pendeta-pendeta atau biarawan-biarawan dan sebagainya. Karena mereka juga cerdas dan mereka agamawan sekaligus ilmuwan. Tetapi begitu ilmuwan berkembang, mereka sangat benci pada yang namanya teori evolusi Darwin. Itu yang paling dimusuhin sampai sekarang bahkan dan sebagainya. Efeknya adalah sekali lagi pemisahan antara ilmu teologi dengan sains ya. Science, ya. Dan nampaknya pemisahan itu sampai sekarang masih menguasai gereja-gereja di barat, bahkan sampai ke gereja-gereja di Indonesia, ya. Dan ini yang terjadi akibatnya adalah teologi berkembang tapi tanpa berpikir untuk mendampingi ilmu pengetahuan. Teologi itu jadi ngomong tentang diri sendiri, ngomong tentang gerejanya saja. Jadi kalau nggak ke belakang, ngomongnya tentang gerejanya saja. Ya, kalau intelektual dilibatkan, ya dilibatkan untuk pembangunan gereja, tapi nggak berpikir pembangunan masyarakat, kan gitu ya. Jadi intelektual datang juga gimana bagi kolekte, gimana ngurus keuangan gereja dan sebagainya. Bukan ilmunya yang dipakai untuk, bukan dimanfaatkan mereka oleh gereja untuk supaya memberikan kontribusi bagi bangsa. Jadi begitu sampai di gereja, intelektual justru dibonsai.
kapasitasnya untuk urusan-urusan gereja saja. Sebaliknya gereja tidak menghasilkan intelektual untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, yang itu yang terjadi di dalam organisasi-organisasi intelektual Kristen nampaknya. Begitu orang hadir di dalam satu organisasi intelektual Kristen, orang berpikir apa yang bisa you lakukan untuk organisasi ini. Tapi organisasi ini sendiri nggak berpikir gimana mempersiapkan orang-orang ini yang intelektual yang kita punya ini supaya betul-betul menjadi lebih cerdas, lebih oke, lebih berkembang, menguasai ilmu pengetahuannya, sekaligus lebih punya pengetahuan agama yang luar biasa. Yang terjadi adalah cuma yang penting organisasinya jalan. Yang terjadi adalah yang penting adalah gimana dengan aktivitas dia di dalam organisasi intelektual itu, dia mungkin memiliki begitu banyak relasi-relasi yang membuat satu saat dia ikut terangkat. Soal kualitas itu nomor 2. Padahal menurut saya yang terpenting adalah gimana kelompok-kelompok organisasi intelektual Kristen itu fokus pada peningkatan kapasitas intelektual pengetahuan yang luar biasa sekaligus kapasitas iman. Supaya orang-orang di situ termasuk organisasinya bisa memberikan kontribusi yang luas bagi masyarakat. Bukan cuma bagi negara tapi bagi masyarakat di bawah ini. Jangan sampai kita ciptakan intelektual yang sebetulnya intelektual berjanggut. Yang dalam pengertian cuma ke atas saja, nempelnya ke atas, bukan intelektual yang berpikir di bawah. It's me itu betapapun mereka berpikir ke atas, tapi berpikir ke bawahnya juga luar biasa, kan gitu. Nah, ini yang rasanya kita kurang di situ. Dan ini yang harus kita terus-menerus upayakan, ya. Betul. Kita lakukan. Nah, sebenarnya gereja juga punya modal, ya. Universitas-universitas yang mereka punya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini mestinya menjadi tempat untuk disemai intelektual-intelektual Kristen. Nah, bagaimana supaya ini sekarang kita ngomong harapan, ya. Tadi kan semacam masalah, begitu ya, persoalan yang ternyata punya latar belakang historis yang panjang, ya, dari abad 17 Aufklärung lalu sampai terbawa ke Indonesia, yang padahal kalau di Eropa, di Amerika mungkin mengalami yang namanya proses sekularisasi, kan. Tapi di Indonesia kan bisa disebutlah kita nggak ada dalam fase itu, nggak mengalami fase sekularisasi yang memisahkan antara agama dengan masyarakat atau iman dengan ilmu, ya. Bahkan kita ini menjadi negara yang justru sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan memberikan ruang untuk setiap agama-agama itu terlibat. Maka asumsinya kan mestinya dari sana, kalau gereja itu dia menghayati betul perannya dalam konteks negara Indonesia dengan nilai-nilai tadi, mestinya kan ada transformasi, ya, ada perubahan. Walaupun kekristenan itu datang dari Eropa yang latar belakang pietisme tadi. Nah, bagaimana supaya harapan ini bisa hidup dan kemudian ke depan kita bisa punya intelektual Kristen yang tidak hanya cerdas dari sisi keilmuannya, tapi juga cerdas dalam ilmu agamanya dan bisa mewarnai. Menurut saya itu harus mulai dari gereja, ya. Tadi seperti saya katakan bahwa dulu itu para teologiwan itu, teolo itu atau para pemimpin gereja itu sekaligus pemikir-pemikir intelektual yang luar biasa, ya. Ada banyak tokoh-tokoh intelektual yang luar biasa sekali yang sekaligus agamawan. Tetapi sekarang kan tradisi itu tidak ada. Jadi mestinya mesti diberikan sekarang satu mengingatkan pada gereja-gereja supaya memang mengubah cara pandang itu. Seorang pendeta bukanlah sekedar pendeta jemaat. Dia bukan seorang teolog jemaat saja, tapi dia adalah public theologian. Dia harus berpikir, seorang pendeta harus berpikir bukan cuma jemaatnya, dia berpikir tentang masyarakatnya, kan gitu. Karena apa yang terjadi di dalam masyarakatnya itu pasti akan punya dampak bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Sebaliknya apa yang dilakukan bagi jemaatnya
mestinya memberikan dampak besar untuk masyarakat. Dan ini yang tidak terjadi sekarang. Artinya seorang pendeta itu lebih banyak berurusan dengan urusan-urusan yang sangat-sangat simpel-simpel aja. Misalnya melayat tukang. Jadi punya mental tukang, yang penting khotbah dan sebagainya. Dan dia juga nggak dikasih kesempatan untuk keluar, untuk mengembangkan diri, untuk tahu tentang dunia. Efeknya adalah bahwa sebetulnya jemaat itu ketika sampai di gereja mereka seperti diisolasikan dari kehidupan masyarakat dunia dengan segala pergumulan persoalannya, karena khotbah pendeta paling banter urusannya, kalau nggak urusan keselamatan dengan pribadi, paling banter urusan sampai urusan keluarga, kelamin, ya, pernikahan, sampai keluarga aja udah titik. Masalah bangsa, masalah korupsi, masalah ekologi, masalah-masalah radikalisme nyaris nggak dibicarakan di situ. Padahal bisa jadi ada anggota jemaat yang ahli di situ, ya. Betul. Jadi ada sekali lagi kesenjangan seperti ini mesti mulai diatasi, di mana kita mulai memetakan atau mengumpulkan para intelektual kita, manfaatkan mereka sebesar-besarnya untuk kebaikan jemaat, dan dorong mereka juga sebesar-besarnya untuk kebaikan masyarakat. Artinya gunakan, kalau kita punya intelektual itu, sekarang berikanlah mereka gizi spiritual, ya. Karena seringkali kita kalau ketemu para intelektual ini, kita seringkali malah nggak berani ngomongin apa yang cocok, gizi spiritual yang pas untuk mereka, sehingga mereka itu memang betul-betul punya dasar basis agama dan iman yang kuat, kokoh. Mereka nyaris nggak pernah disentuh apapun, karena pembinaan yang kita berikan kepada mereka hampir tidak ada hubungannya untuk perkembangan profesi dan pemikiran mereka sama sekali. Nah, ini rasanya yang perlu, yang kita seringkali gereja berikan, gimana membina mereka supaya mereka bisa bangun gereja lebih gede. Bukan bagaimana membina mereka supaya mereka bisa bangun masyarakat lebih besar, lebih kuat, lebih adil. Bukan bangun manusia, bangun gedung. Betul. Jadi ini yang rasanya kita mesti mengubah, termasuk di kampus-kampus Kristen kita. Bukan cuman kita ciptakan manusia intelektual yang cuma jadi tukang tadi, tapi intelektual yang mampu berpikir kritis luar biasa, bukan cuma kritis terhadap masyarakat, tapi bahkan kritis terhadap gereja. Supaya, karena kalau sikap kritis terhadap gereja juga tidak dibangun, gereja akan jalan di tempat. Udah saatnya gereja membuka diri seluas-luasnya untuk dikritik habis-habisan, supaya memang gereja bisa berkembang. Tanpa kritik gereja nggak akan mungkin berkembang. Betul. Nah, ini luar biasa nih Om Berti, ya. Percakapan kita hari ini, semoga ini akan menolong juga, menginspirasi pertama-tama kita lah, ya. Yang ada di gereja untuk betul-betul mendorong kalau ada anggota jemaat kita dia jadi pakar hukum yang Kristen. Betul. Dia jadi dokter, ya, ahli kesehatan yang Kristen. Ini satu gambaran intelektual yang kita perlu hasilkan ke depan, yang kehadirannya tidak hanya relevan untuk jemaat, tapi juga signifikan untuk masyarakat. Betul. Ya. Kita berharap akan ada intelektual seperti itu, dan tampaknya yang di depan saya ini juga intelektual. Oh, saya masih jauh. Intelektual, pendeta Berti Pati. Masih jauh, kita berjuang ke arah sana. Kayaknya kita perlu ngomong dulu di awal, nanti perjuangannya jalan. Terus yang muda-muda ya. Setuju. Terima kasih Om Berti, ya. Sampai kita ngobrol lagi di sesi berikutnya yang pasti hangat dan mencerahkan.